Kalau lokal paling cepat 4 sampai 5 bulan, Om. Umur 4 sampai 5 bulan Om. Sudah bisa. sudah bisa ya. Sudah bisa. 4 tahun yang saya rasakan. Baru ambrol macet sudah. Istirahat 1 bulan, pakai lagi bisa. Assalamualaikum Om Angga. Waalaikumsalam, Om. Om Angga sudah berapa tahun Om ternak kenari Om? Saya ternaknya tahun 2014 bulan 4. Ingat saya masih. Berarti Waktu coblosan DWR itu. gitu ya. Jadi sekitar 6 tahunan Om ya? Ya, Ya 6 tahunan. Materi kita ini sekarang tentang kupas tuntas kenari betina sampai babon Om. siap. Saya siap. ulas dari yang paling dasar Om ya. Siap. Paling awal. Yang pertama, jenis seperti apa Om kenari betina yang bagus? Ciri-cirinya pada saat dia masih anakan. Kalau saya dari segi postur, besarnya juga ya, sama panjangnya, Om. Nah selama ini Om Angga lebih enak mana? Apakah membranding betina sendiri atau beli ke peternak lain? Ke peternak lain juga saya pakai, punya saya sendiri juga saya pakai. Kenapa begitu Om? Ya bukan punya saya kan sedikit, Om. Jadi pengen nambah ya tinggal ke temen. Ada statement mengatakan bahwa jika ingin memilih kenari betina, maka pilihlah dari anakan dari kenari yang memang bagus cara merawat anakannya. Apakah itu benar Om? Betul. Apakah Om Angga sudah membuktikan sendiri? Sudah. Bagaimana kisahnya Om? Jadi kalau indukannya semuanya yang dari sana itu sudah bagus, cara itu ngelolosnya, entah itu penetasannya juga bagus, berpengaruh. Kalau cuma netes 1, 2, insya Allah ke anaknya juga gitu. Itu yang saya buktikan. Nah, kalau ingin mencetak postur Om, jenis betina seperti apa kira-kira ciri-ciri yang bisa mencetak postur yang bagus? Kalau di materi saya kan pejantannya sementara pakai yang kecil loh, betinanya yang besar. Itu susnya ikut yang betinanya Om. Oh, Pasti besar-besar. kira-kira berapa persentase Om? Nurunnya Secara body ya, Secara body ya, antara pejantan dan betina. 85%. 85% betina. Ya. Kalau body. Kalau body, Nah, ini pengalaman Om Angga ya. pengalaman. Kalau dari sisi warna, apakah juga berpengaruh selama ini? Misalkan warna yang bagus diajarkan untuk babon itu jenis warna seperti apa gitu? Kalau pejantannya warnanya dominan gelap, mesti itu gelap. Kalau cerah, ada yang gelap, ada yang cerah. Jadi bervariasi keluarnya. Nah, kalau untuk ini maksudnya Om, kalau untuk warna betina yang bagus itu kira-kira untuk diternak warna betina seperti apa yang bagus? Kalau saya sih warna apa aja bagus. Cuman sekarang ini peminatnya memilih yang warna kayak panda atau yang kuning cerah, itu cepat laku. Jadi semua warna tidak berpengaruh terhadap dia produksinya, lalu kemudian cara dia merawat anakannya. Jadi semuanya warna tidak berpengaruh Om ya. Tidak berpengaruh. Nah, terus kemudian Om, cara merawat agar betina itu cepat birahi dan cepat bisa dikawinkan. Ya kuncinya kalau memang niat ternak kenari dan punya kenari harus punya sistem umbaran. Itu perlu, kandang umbaran itu perlu. Punya saya mulai dari misah anakan, sudah lancar makan millet, kenari set itu, langsung saya taruh di umbaran sampai betul-betul siap. Baru saya pindah. Itu pengalaman Om Angga memang sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Kira-kira di usia berapa Om kenari misalkan seperti lokal atau Kalau lokal paling cepat 4 sampai 5 bulan, Om. dengan sistem umbaran Sistem umbaran. umur 4 sampai 5 Pakan juga, bulan Om. Sudah bisa. sudah bisa ya. Sudah bisa.
tentu pakan juga berpengaruh. Berpengaruh. Pakan bagaimana kalau pakan Om? Kalau pakan saya ngeracik sendiri, Om. Racik sendiri ya? Ya, kebetulan ini habis nanti mau ngeracik. Oke, nanti kita buat konten sendiri Om Angga ya untuk Siap, pakannya. siap. Nah, terus ini Om Angga, pada saat akan mengawinkan kenari tembian, bisa dilihat dari ciri-ciri yang bagaimana, baik dari ciri fisik maupun dari tingkah laku dia pada saat disangkar. Ciri-ciri fisik juga bisa dilihat, Om. Tingkah lakunya juga bisa kelihatan, Om. Lebih jelasnya kita pegang, lihat pennya, Om. Kalau perutnya sudah bersih, apalagi pennya sudah bekak, itu tambah mantap itu. cepat itu nanti cara pengawinannya. Oh, jadi bisa dilihat dari pen. Bisa dilihat dari pen sama tingkah lakunya, dia gelisah, mondar-mandir, terbang kanan kiri. Pada saat kenari kan sudah mulai dikawinkan tembian ini. Nah, nanti bagaimana kenari ini agar kadang-kadang kan banyak masalah. nah, Ada yang tidak mau bertelur di sarang, lalu kemudian sarangnya diacak-acak, lalu kemudian masih bertengkar dengan pejantannya. Pejantannya. Selama ini pengalaman Om Angga biar praktis dan cepat menjodohkan kenari tembian itu bagaimana? kalau saya banyak cara sih Om sebenarnya ya. Cuman kendalanya itu teman-teman itu kadang bertengkar, kadang sarang diacak-acak, dan mau kawin gitu ya. Tunggu siap dulu, baru dikawinkan. Kalau seumpamanya sarangnya diacak-acak, pakai serabut kelapa lebih aman. Nggak usah disolasi, nggak usah dikasih karet. Kita bikin sudah bunderin, insya Allah nggak mungkin Ada contohnya Om Angga? Ada Om. Nah, kebetulan saya belum bikin yang serabut kelapanya Om. Saya jadi campur sama rumput ini Om. Oh, campur Iya. pakai rumput ya? Ya untuk sementara dah. Jadi nanti serabut kelapanya itu berarti disobek-sobek Om ya? Sampai halus. Disobek-sobek nanti halus. diremes, Om. Oh, Sampai halus, baru kita bantu bikinkan sarangnya. Dibulatkan pakai botol aqua. oke. Insya Allah aman, tidak mungkin diacak-acak. Siap, Ini siap. pengalaman saya Om. Lebih murah lagi kan Om Angga kan? Lebih mirip. Lebih ngirit kan? Jadi di tidak pasar perlu. ya. Nah, lalu ini Om Angga, untuk mengatasi kenari pada saat tembian biar tidak bertengkar Om Angga pada saat dijodohkan. Ya kadang kenari itu betinanya itu milih-milih Om. Ada yang suka warna ini, ada yang bodinya kecil maut, bodi besar bertengkar. Intinya sebagai peternak pemula sabar Om. Ditunggu benar-benar siap dua-duanya ini. Kalau sudah kelihatan apa itu namanya? Leper. Langsung masukkan insya Allah kawin. Oh, itu di umur berapa Om Angga sampai bisa ngeleper itu Om Angga? Kalau lokal itu kata saya itu tuh 4 bulan 5 bulan. Itu punya saya yang bodinya AF itu cuma 6 bulan mau telur sudah Om. Oh, 6 bulan sudah mau telur ya? Iya mau telur sudah. Proses pengawinannya itu apa Pengawinannya. perlu perkenalan dengan si pejantan dulu? Perlu. Oh, Dempet. Itu bagaimana modelnya Om Angga? Ya, Caranya? saya kan pakai sistem gantung. Jadi Ya. kan digantung dempet gitu. Heeh. Ya kalau sudah betinanya ngeleper atau pejantannya sudah ngerek, terutama yang betina Om, kita tunggu dulu. Leper dulu baru dimasukkan. Kalau cuman bertengkar nggak ngelukain sih nggak masalah sih Om. Itu nanti akur-akur sendiri. Kawin-kawin sendiri kita. Apa menurut Mangga wajar kalau ada kenari tembian itu produksinya masih dikit, misalkan telur 4 hanya tetes 1 atau tetes semua yang 3 mati atau bagaimana? Itu kira-kira wajar nggak Om? Wajar kan masih tahap pertama ya. Pertama itu wajar. Ada punya saya langsung 4 ya. 1 ada, kadang zong. Nah, gitu. Tergantung perawatan. Dan perawatan. Tapi alhamdulillah sih tembian saya ngisi semua Om, tergantung jantannya juga. Iya. Nah, intinya agar produk kenari tembian betina itu biar bisa langsung produksi berhasil harus dari sisi perawatan dan kesiapan pada saat kawin Om. Nah, ini Om Angga kan banyak nih vitamin-vitamin untuk meningkatkan vitalitas atau stamina si betina. Ya macam-macam lah, ada seperti Vitalur, terus kemudian ada seperti Botfit, Benelur dan lain-lain. Nah, apakah ini kira-kira berpengaruh Om Angga? Saya cocoknya ke Vitalur. Vitalur ini saya baru make tapi hasilnya kok saya puas.
telurnya juga besar-besar, banyak juga telurnya. Ada juga buktinya itu langsung 4. Alhamdulillah, tergantung rezeki juga. Ya. Nah, apakah ini nanti pada saat kita memforsir Om Angga ya, memforsir bertelur, apakah nanti tidak ke depannya, apakah tidak berpengaruh Om? Berpengaruh, sayang betinanya. Punya saya itu ada yang netes 1, 2, tak istirahatkan 1 minggu, taruh di umbaran. Nah, dari situ sudah 1 minggu, saya pindah lagi ke box, kasih di talur, kawinkan, telur 1 stop di talurnya. Itu sudah. Jadi pada saat produktivitas si betina menurun, Perlu istirahat itu. perlu diistirahatkan, Perlu. diumbar, dirawat khusus lah Om ya, Iya. sama dikasih vitamin-vitamin. Betul. Nah, kira-kira ini Om, sampai umur berapa sih Om Apa itu? kenari betina itu mentok tidak bisa produksi lagi? Kalau yang sebelumnya itu saya kan pakai sistem perbok. Jadi perbok itu ada jantan betina sampai 4 tahun baru macet punya saya. Oh, ada yang sampai 4 tahun baru 4 macet ya? tahun baru. Berarti bukan umur 4 tahun kan? Mulai Bukan. dari produksi pertama. Mulai produksi pertama tiap bulan sampai 4 tahun yang saya rasakan. Baru ambrol macet sudah. Istirahat 1 bulan pakai lagi Bisa lagi ya. Cuman Bisa produktivitasnya memang iya. menurun Om Angga ya. Menurut. Perlu istirahat lah, jangan dikejar terus. Baik. Banyak yang menanyakan ke saya, kenapa sih Om telur itu kok tidak isi? Kenapa sih Om pada saat mengerami kok tidak dierami? Kenapa sih Om pada saat ngeloloh kok tidak diloloh? Ini pengalaman. Tapi sebelumnya aktif ya, bagus ya. Ini rata-rata tembian Om Angga. Oh, tembian. Kalau misalkan tembian, ini ada masalah betina seperti ini, kira-kira masalahnya apa, dan pengalaman Om Angga pernah nggak Om Angga mengatasi masalah-masalah seperti ini? Alhamdulillah tidak ada. Rata-rata kalau tembean ngerem pertama, ya alhamdulillah dilolo. Kan banyak ya, ada yang kadang telur dicepuk, kadang ya netes gak dikasih makanan atau dilolo, ada. Tapi itu karakter burungnya memang. Gak bisa. Om Angga pernah nggak mengalami masalah seperti itu? Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Tidak ada, alhamdulillah. Kalau telur dicepuknya itu gampang gitu. Gimana caranya Om Angga? Seumpamanya model pertama sarangnya seperti ini ya. Nah, mungkin burungnya itu kurang nyaman entah dari sarangnya atau dari modelnya. Ya cobalah ganti seperti ini. Atau yang bulat itu langsung ditaruh 2 Om. Iya. Kanan kiri, Om. Jadi ditaruh 2 dengan jenis sarang yang berbeda. Cepuknya diganti yang paling kecil Om. Oh gitu Nah, ya. itu sudah insya Allah. Oke. Kalau yang anakannya dilempar ke bawah itu tidak tahu saya. Karena belum pernah mengalami. Selama ini baik-baik saja kan. Nah, kalau pada saat ngeremi sering keluar sarang, terus kemudian justru malah nggak dierami, itu kira-kira masalah apa? Sebenarnya masalahnya kebiasaan dan karakter burung. Karena saya sudah dompet semuanya, kawinkan ya sudah. Sekolah atau lagi ini sudah dengar jantan bunyi. Padahal sebelahan. Itu sebenarnya kebiasaan saya. Kalau yang masalah itu mungkin harus benar-benar dijauhkan ya jantannya. Jadi betina itu fokus angklung tanpa mendengar bunyi jantan. Mungkin bisa. Oh, mungkin bisa diatasi dengan cara bisa dicoba itu kan Om ya. Coba. Oke. Mungkin ada ini Om, ada apa namanya berbagi pengalaman lah. Kunci sukses merawat kenari betina mulai dari anakan sampai menjadi babon. Ya, intinya kembali lagi kalau seumpamanya pemula ya kita harus sabar, jangan mengikuti nafsu orang, tunggulah prosesnya yang wajib harus punya umbaran pakan yang bagus. Umbaran itu digunakan untuk ya rawatan sehari-hari kan? Rawatan harian sudah. Kalau jemur gimana sih? Ya, tinggal didorong, punya saya ada roda. Oh, jadi tinggal dorong dijemur ya? Dorong. Dijemur tiap hari Om Angga? Ya dijemur tiap hari tidak apa-apa, dan dijemur tidak apa-apa.
Itu bisa langsung di luar ya. Berarti penjemuran itu kan juga penting Om Mangga. Penting Om. Kenari itu kalau tidak dijemur nanti bisa berpengaruh sama suaranya Om. Kalau di dalam terus. Tapi kalau mulai dari anakan sampai dia menjadi babon tidak lepas dari telur Om Mangga ya? Telur. Makan telur Iya, telur. tiap hari. Tiap hari. Sayur? Sayur tiap hari. Kalau Om Mangga pakai sayur apa? Saya pakai gambas sama sawi hijau, ya sawi hijau. Oh, jadi dicampur-campur begitu Om Mangga ya? Pokoknya hariannya seperti itu. Kalau telur tiap hari Mas. Oke, terima kasih Om Mangga. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat bagi teman kicau mania yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.